Cerita ini dimulai ketika Rani Padmapati, anak dari Raja Gandharvasen dari kerajaan Sinhala, sedang berburu di hutan Sop. Salah satu buruannya yaitu rusa gagal dipanah dan kabur. Maka Padmapati OTW mengejar rusa tersebut. Mengetahui lokasi rusa, langsung dipanahlah rusa tersebut dan wus, cep, nancep. Ternyata yang dipanah bukanlah rusa, melainkan seorang manusia. Berusaha tidak panik, Padmapati mendekati laki-laki tersebut dan berusaha mencabut anak panah tersebut. Tak pakai lama dicabutlah anak panah tersebut dan laki-laki tersebut langsung pengsan. Ternyata Sob, laki-laki tersebut seorang raja dari kerajaan Mewar yang bernama Ratansing, tamu dari Bapak Padmapati yang kebetulan juga sedang berburu di hutan Sinhala. Merasa bersalah, Padmapati pun mengobati laki-laki tersebut di dalam sebuah gua. Bahkan bapaknya Padmapati, Raja Gandharvasen, sempat meminta maaf atas perbuatan Padmapati. Ternyata tujuan Raja Mewar tersebut mencari mutiara di kerajaan Sinhala. Bahkan Raja Mewar sempat melamar Padmapati untuk menjadi istri keduanya dan Padmapati pun menerima. Singkat cerita Sob, akhirnya Padmapati resmi menjadi istri Raja Ratansing dan berdiam diri di kerajaan Mewar dan resmi menjadi istri yang kedua. Sekarang kita geser ke kerajaan Delhi Sob. Raja Delhi yang bernama Jalaluddin Khilji mempunyai menantu yang bernama Alauddin. Ternyata Sob, Alauddin ini berambisi ingin menjadi Raja Delhi dan menyingkirkan mertuanya. Dimulailah pansos dengan menyerang kerajaan Mongol. Raja Jalaluddin yang tidak mengetahui niat Alauddin mengizinkan Alauddin untuk pergi berperang melawan Mongol. Rencana Alauddin sukses besar. Alauddin berhasil mengalahkan tentara Mongol, bahkan membawa kepala dari pemimpin kerajaan Mongol. Sekarang kita balik ke kerajaan Mewar. Ratansing mengajak istrinya agar bersiap-siap karena sebentar lagi akan menemui gurunya yang sekaligus pendeta di kerajaan Mewar yang bernama Raghav Chetan. Pendeta Raghav Chetan memberikan beberapa pertanyaan kepada Padmapati untuk menguji kecerdasan Padmapati, dan Padmapati dengan mudahnya menjawab pertanyaan tersebut. Selain takjub dengan kecerdasan Padmapati, ternyata Raghav Chetan juga takjub dengan kecantikan Padmapati. Suatu malam Sob, ketika Padmapati dan suaminya sedang berduaan dan akan memulai wik-wik, mereka merasa mereka sedang diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Suaminya sadar dan mulai curiga bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang. Mengetahui hal tersebut, suaminya pura-pura tidak tahu, hingga suatu ketika suaminya melemparkan pisau ke arah tempat orang yang mengawasi tersebut dan setelah dicek, ternyata pisau tersebut berbekas darah. Padmapati mengetahui siapa pelaku tersebut. Gak pakai lama, Raghav Chetan pun dipanggil dan diinterogasi oleh Ratansing. Raghav Chetan sempat mengelak bahwa dia adalah pelakunya, namun berhasil dibuktikan oleh Ratansing dengan membuka baju Raghav Chetan dan terbukti berbekas luka dari tusukan pisau dari Ratansing. Akhirnya Padmapati memutuskan untuk mengusir Raghav Chetan dari kerajaan. Raghav Chetan dengan angkuhnya pergi meninggalkan kerajaan. Jalaluddin Khilji sempat diperingatkan oleh keluarganya bahwa suatu saat Alauddin bisa memberontak. Merasa ragu, akhirnya Jalaluddin pun pergi melihat keadaan Alauddin. Bahkan dia sempat membawa seorang budak yang khusus diberinya untuk diberikan hadiah kepada Alauddin. Budak tersebut bernama Malik Kafur. Jalaluddin berkata bahwa Malik Kafur adalah budak yang setia Sob. Dia bisa menuruti apa saja keinginan tuannya. Alauddin penasaran dan mulai mengetes Malik Kafur untuk menguji kesetiaannya dengan membunuh
kedua Perdana Menteri dari Jalaluddin. Gak pakai lama sob, Malik Kafur langsung bergerak dan crot, kedua Perdana Menteri gak tunggu lama tergeletak di tanah. Bahkan sambil tersenyum Malik Kafur pun berkata, "Opo maneh Pak sing perlu tak kerjakno." Alauddin tertawa senang dan bergembira dengan kesetiaan Malik Kafur yang membuktikan bahwa sanggup membunuh Perdana Menteri. Jalaluddin pun sempat heran. Dirasa ada kesempatan gak pakai lama, Alauddin pun membunuh Raja Jalaluddin dengan menusuknya dari belakang sampai tewas. Gak pakai lama Alauddin pun balik ke kerajaan Delhi dan mengumumkan bahwa Alauddin sebagai raja yang baru sambil membawa kepala Jalaluddin Khilji. Suatu malam sob, ketika akan wik-wik dengan istrinya, Alauddin mendengar suara seruling merdu. Alauddin pun memerintahkan Malik Kafur agar membawa peniup seruling itu besok ke hadapannya. Malik Kafur menjawab, "OTW Pak." Ternyata sob, peniup seruling itu gak lain ialah Raghav Chetan yang pernah diusir oleh Raja Ratan Singh dan akhirnya diterima Alauddin di kerajaannya. Raghav Chetan menghasut Alauddin agar mengembat istri Ratan Singh yang terkenal cantik. Raghav Chetan sukses menghasut Alauddin. Gak pakai lama Alauddin pun mengirim email ke kerajaan Mewar yang intinya Alauddin berpura-pura ingin menjadi tamu di kerajaan itu. Di luar dugaan sob, justru Raja Mewar menolak undangan Alauddin. Merasa ditolak, Alauddin pun tersinggung dan menyatakan perang dengan kerajaan Mewar. Gak pakai lama setelah minum jamu, Alauddin dan tentaranya langsung menuju kerajaan Mewar untuk menyerang. Ratan Singh sempat kaget, ternyata Alauddin gak main-main dan ingin menyerang Mewar. Ratan Singh memberikan pemanasan dengan menghadang prajurit musuhnya dengan memberikan hujan anak panah. Alhasil Alauddin dan prajuritnya seketika langsung ngerem daripada kena panah mati. Bukannya takut sob, Alauddin malah nyengir dan berkata, "Oke, perang dimulai." Alauddin penasaran dan ingin menjajal kemampuan musuhnya. Kemudian Alauddin mengirim sebagian pasukannya untuk menyerang Mewar. Namun di luar dugaan sob, justru pasukan itu terperosok jebakan. Prajurit Alauddin mulai capek dan bosan karena sudah berbulan-bulan mengepung tak berhasil. Alauddin pun berinisiatif untuk menghibur pasukannya agar tak bosan dengan diadakan pertandingan gulat, dan Alauddin pun ikut bertanding. Alhasil sob, pasukannya pun terhibur, apalagi rajanya yang ikut bertanding dengan pasukannya, dan pasukannya pun kembali bersemangat untuk berperang. Sisi lain sob, kerajaan Mewar sedang menghadapi masalah serius. Tak satu pun dari tetangga kerajaan Mewar yang membantu Mewar dalam melawan Alauddin dengan alasan tidak ingin bermusuhan dengan Alauddin. Hingga suatu malam kerajaan Mewar memberikan serangan pertamanya, yaitu hujan panah api. Hujan panah tersebut dengan tujuan mematahkan semangat tentara Raja Alauddin, dan hujan panah tersebut sukses membakar tenda-tenda tentara Alauddin. Bahkan serangan panah api tersebut sampai membakar seluruh logistik persediaan pangan tentara Alauddin. Dalam kepanikan sob, seluruh tentara Alauddin berusaha memadamkan api tersebut agar tidak menjalar kemana-mana. Keesokan harinya sob, ketika Alauddin sedang makan lalapan pecel lele, Alauddin mendapatkan laporan bahwa tentaranya akan memberontak jika persediaan makanan sudah habis, apalagi tenda-tenda sudah habis terbakar. Gak pakai lama, Alauddin pun langsung cabut menemui pasukannya. Alauddin berpidato berapi-api dengan tujuan membangkitkan kembali semangat pasukannya agar mau kembali berperang melawan Mewar.
Alhasil usahanya pun sukses, pasukannya pun semangat kembali melawan Mewar. Dirasa pengepungan dan blokade Alauddin gak berhasil sob, Alauddin sekarang menawarkan gencatan senjata ke kerajaan Mewar. Dan Alauddin akan meninggalkan kerajaan Mewar dengan syarat sebelum pergi Alauddin minta disambut baik oleh Ratan Singh di kerajaan Mewar. Ratan Singh menyanggupi akan menemui Alauddin, tapi Raja Mewar tersebut bersedia menemui dan menyambut Alauddin dengan berbagai syarat. Yang pertama, tentaranya harus kembali ke Delhi dan Alauddin harus datang sendiri dan tanpa senjata. Gitu sob. Kayak lama sob, Ratan Singh mendapatkan balasan bahwa Alauddin menyanggupi syarat-syarat tersebut. Panglima perang Alauddin sempat memperingatkan Alauddin bahwa ke kerajaan Mewar tanpa senjata dan pengawalan prajurit sangat berbahaya dan beresiko. Alauddin menjelaskan bahwa pasukannya bukan benar-benar disuruh balik ke Delhi, tapi cuman menjauh dari pandangan kerajaan Mewar. Bahwa sebenarnya itu cuma siasat Alauddin agar bisa mendekati Padmawati. Setelah mandi-mandi, minum kopi dan rokokan, akhirnya Alauddin berangkat ke kerajaan Mewar naik dokar. Sesampainya di kerajaan Mewar, Alauddin disambut baik oleh Ulukan, saudara Raja Ratan Singh. Akhirnya siasat Alauddin pun berhasil. Alauddin berhasil masuk kerajaan Mewar, bahkan menemui Raja Ratan Singh. Bahkan Alauddin sempat pula memberikan pedang sebagai hadiah kepada Ratan Singh. Di kerajaan Mewar, Alauddin disambut baik, diberikan hidangan makanan, nasi pecel, soto, lalapan, lele. Bahkan Alauddin sempat main gaplek dengan Raja Ratan Singh. Demi menghilangkan keseriusan, Alauddin bahkan sempat bercanda dengan Ratan Singh dengan berpura-pura menukarkan makanan seolah-olah ia hendak diracun, padahal cuman bercanda. Dirasa sudah terlalu lama di kerajaan Mewar, akhirnya Raja Ratan Singh mengajak Alauddin agar segera meninggalkan kerajaan Mewar. Tapi Alauddin menolak karena dia belum menemui salah satu keluarganya, yaitu Ratu Padmawati. Merasa terhina, Ratan Singh pun ngamuk dan mencabut pedangnya. Alauddin pun bertanya, apakah pertanyaan itu salah? Di sisi lain, Padmawati beralasan bahwa dialah salah satu alasan datangnya Alauddin. Demi menjaga martabat Padmawati dan kerajaan sob, ditampilkan dua wanita sekaligus yang sebenarnya tujuannya cuman pengalihan agar Alauddin tidak berfokus kepada Padmawati. Belum sempat melihat wajah Padmawati sob, buru-buru tirai penutup ditutup. Alhasil Alauddin zong besar dan Alauddin belum sempat melihat wajah Padmawati sebenarnya. Merasa ditipu mentah-mentah sob, Alauddin pun merencanakan rencana licik dengan mengundang balik Ratan Singh sebagai Raja Mewar agar sudi mampir ke tenda pengepungannya. Tanpa rasa curiga, Ratan Singh pun menyanggupi dan mampir ke tenda Alauddin. Alauddin sempat mengungkapkan ke Ratan Singh bahwa dia kecewa berat karena belum sempat melihat wajah Padmawati dan berkata akan menculik Ratan Singh dan membawanya ke Delhi. Mendengar pernyataan Alauddin, Ratan Singh pun kecewa berat. Alauddin menjelaskan bahwa itu sebenarnya pancingan agar Padmawati mau menemui Alauddin di Delhi dengan menyelamatkan suaminya. Bahkan Raghav Chetan pun sempat menemui Ratan Singh dan menjelaskan bahwa itu sebenarnya bagian dari rencananya. Ratan Singh pun kecewa berat. Dirasa terlalu lama di dalam tenda Alauddin sob, Ulukan menjadi khawatir keadaan Ratan Singh dan memeriksa ke dalam. Dan benar, ternyata Ratan Singh wis hilang. Bahkan Ulukan diberitahu Raghav Chetan kalau Ratan Singh mau selamat, Padmawati harus datang sendiri ke Delhi menyelamatkan suamine.
Ternyata bener sob, Ragansing ditawan di Delhi, di penjara dalam keadaan bengep dan bonyok kabeh. Tetapi niat baik Fatmawati ditentang keluarga wanita kerajaan sob, bahwa mendatangi Alauddin sendirian suatu kesalahan besar dan menurunkan martabat. Tapi Fatmawati tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan berkata bahwa dewa pun perlu turun langsung ke bumi untuk membasmi banyak setan. Sementara itu Ratansing masih di penjara di Delhi dalam keadaan bengep, babak belur dan bonyok kabeh. Bahkan Fatmawati sempat ditentang Ulukan sob, kakak raja Ratansing, tapi Fatmawati tegas bilang, "Wis, kowe menang ae, gak usah melok-melok urusanku, kowe ngopi ae." Sebelum berangkat ke Delhi, Fatmawati ngasih syarat ke Alauddin. Dia mau ke Delhi dengan beberapa syarat sob. 1. Ratu mau ke sana dengan 800 wanita bersamanya. 2. Para wanita akan menempati ruang khusus dan gak boleh ada seorang pria pun yang boleh masuk. 3. Nyampe Delhi, Ratu mau menemui suaminya dhisik untuk dibebaskan, baru mau menemui Alauddin. 4. Dia gak mau ke Delhi kecuali endasi Raghav Chetan dipenggal dulu dan dikirim ke Mewar untuk diberikan ke Fatmawati. Dan anehnya Alauddin menyanggupi semua syarat Fatmawati. Gak pakai lama, Raghav Chetan pun dieksekusi dan dipenggal oleh Malik Kafur. Beberapa hari kemudian sob, Fatmawati dapat paket dari JNE. Setelah dibuka ternyata benar itu kepala dari Raghav Chetan yang dikirim langsung dari Delhi untuk Fatmawati. Puas Fatmawati melihat kepala Raghav Chetan sudah pisah dari tubuhnya. Akhirnya Fatmawati pun memutuskan untuk melanjutkan misi selanjutnya, yaitu berangkat ke Delhi untuk menyelamatkan suaminya. Keesokan harinya sob, setelah sarapan, Fatmawati dan ke-800 rombongannya langsung OTW naik dorkar pergi ke Delhi. Sekarang balik ke kerajaan Delhi sob. Alauddin sedang berpuisi cinta tentang Fatmawati. Tapi tiba-tiba Itat Khan merasa tersinggung terhadap ucapan Alauddin yang menyebutnya bahwa hanya orang pengecut yang tidak tahu puisi cinta. Mendengar ucapan Alauddin, Itat pun dalam hatinya marah dan merencanakan ingin membunuh Alauddin serta menggeser tahtanya. Itat pun merencanakan hari dan waktu yang pas untuk menghabisi Alauddin, dan waktu yang pas ketika Alauddin sedang berpesta untuk menghabisinya. Ketika Alauddin sibuk berpesta, Itat pun memanah Alauddin dengan panah beracun dan sukses mengenai tubuh Alauddin. Di luar dugaan sob, ternyata dokter menyatakan bahwa Alauddin masih selamat dan dalam kondisi sekarat. Itat pun berusaha menjenguk Alauddin. Ketika menjenguk Alauddin, Itat pun menceritakan rencananya bahwa ia membunuh Alauddin karena ingin merebut tahtanya. Ternyata Alauddin berpura-pura pingsan. Sedetik kemudian Alauddin pun mencekik Itat Khan dan Itat pun meregang nyawa di tangan Alauddin. Beberapa hari kemudian sob, Alauddin mendapatkan kabar bahwa Fatmawati dalam waktu dekat akan nyampe di Delhi. Ternyata rencana Fatmawati berjalan lancar sob. Fatmawati masuk ke Delhi waktu subuh ketika para prajurit sedang melaksanakan sholat subuh. Fatmawati pun disambut oleh istri Alauddin yang bernama Mehrunisa. Menurut kalian sob, lebih cantik mana, Mehrunisa atau Fatmawati? Yuk kita survei dulu di komen sob. Alauddin berpesan jangan ada penjaga yang menghalangi pertemuannya dengan Fatmawati. Sebelum menemui Alauddin, Fatmawati terlebih dahulu menemui Ratansing untuk membebaskannya. Fatmawati berkata kepada Ratansing,
Yang aku kesini akan membebaskan engkau, jadi bersabarlah, kita akan berkumpul kembali. Setelah Ratansing bebas sob, Mehrunisa menyuruh Alauddin dan Fatmawati agar segera kabur melewati lorong rahasia. Namun Ratansing menolak dan ingin menemui Alauddin. Ketika menemui Alauddin, Ratansing mengajak Alauddin untuk caruk sampai mati di medan pertempuran. Selesai sholat subuh sob, para prajurit mulai sadar kalau kerajaannya sudah kebobolan. Ratansing sudah kabur melarikan diri. Para prajurit dengan sigap berusaha menangkap Ratansing. Seketika para prajurit langsung ngerem mendadak karena dicegat rombongan wanita. Yang tak lain rombongan tersebut adalah pria yang menyamar sebagai wanita, dan pertempuran pun terjadi. Namun sayang sob, kalah jumlah, para rombongan tersebut justru mati di tangan para prajurit Delhi. Alauddin marah besar setelah mengetahui bahwa dalam pembebasan Ratansing tak lain adalah istrinya sendiri, yakni Mehrunisa, saudara-saudara. Dan akhirnya Mehrunisa pun dijebloskan ke penjara. Sesampainya di Mewar, Fatmawati dan Ratansing disambut sukacita oleh rakyatnya. Gak selang beberapa lama sob, Alauddin kembali lagi ke Mewar dengan membawa prajurit yang lebih banyak untuk menyerang Mewar. Melihat prajurit Alauddin yang datang berbondong-bondong untuk menyerang Mewar, sontak seluruh penduduk Mewar kaget. Sebagai pemanasan, Alauddin mengirimkan SMS ke kerajaan Mewar dan diterima langsung oleh Fatmawati. Selanjutnya langsung dibaca, namun sayang Mimin tidak tahu apa isinya karena tidak dijelaskan isinya. Dirasa tidak enak, akhirnya surat itu dibakar oleh Fatmawati. Dalam suratnya kira-kira isinya sob, Alauddin meminta Fatmawati agar segera menemui Alauddin besok pagi. Sekarang kita balik lagi ke kerajaan Mewar sob. Fatmawati meminta izin suaminya agar diizinkan melaksanakan ritual jauhar. Jauhar ialah ritual bakar diri yang tujuannya melindungi martabatnya dari perkosaan atau perbudakan ketika suaminya mati di medan perang, dan akhirnya diizinkan. Sementara itu sob, Alauddin masih menunggu dan berharap Fatmawati akan segera menemuinya. Dia menunggunya semalaman hingga pagi pun tiba. Fatmawati tak menemuinya dan akhirnya Alauddin memutuskan serangan pertamanya. Sebagai pemanasan, Alauddin memerintahkan agar pasukannya melancarkan serangan bola-bola api. Serangan pertama Alauddin berhasil membuat penduduk Mewar ketakutan dan kocar-kacir melarikan diri. Gak tunggu lama sob, akhirnya Ratansing pun berhadapan dengan Alauddin. Bagi mereka ini bukan pertarungan prajurit lawan prajurit, melainkan raja melawan raja, pria melawan pria. Akhirnya pertempuran duel maut hidup dan mati dimulai. Selanjutnya kita nonton pertarungan mereka. Sementara itu sob, di kerajaan Mewar sedang melaksanakan ritual jauhar. Ternyata sob, Alauddin bukanlah lawan dari Ratansing. Sampai suatu ketika pedang dari Alauddin pun terjatuh dan Ratansing pun hendak membacok kepala Ratansing. Namun hal curang pun terjadi. Ternyata pasukan Alauddin menyerang Ratansing dari belakang dan akhirnya mengakibatkan Ratansing tewas di tempat. Mengetahui salah satu raja tewas, akhirnya kedua belah pihak prajurit saling berperang. Mengetahui suaminya mati, Ratu Fatmawati pun segera melaksanakan ritual jauhar. Meskipun pintu gerbang ditutup sob, akhirnya berhasil juga dijebol oleh prajurit Alauddin. Mengetahui Fatmawati akan melakukan ritual jauhar sob,
Buru-buru Alauddin segera mencoba menyelamatkan Fatmawati, namun sayang kejadian itu tidak dapat dihentikan. Fatmawati pun bersama para rombongannya masuk ke dalam kobaran api, dan Alauddin hanya bisa menatapi dari jauh. Penyesalan pun tiada guna. Akhirnya Fatmawati hangus terbakar. Tamat.